있었지. 당신 널 사랑해 이렇게 말했지. 이제껏 준비해 넌 많은 말이지고 언제나 네 옆에 있을. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Mardiah dengan NIM 222180047 dari kelas 3 APG SD. Di sini saya akan mempresentasikan bimbingan dan konseling bagi anak yang mengalami kesulitan belajar. Anak-anak sekolah dasar adalah mereka yang berusia antara 6-12 tahun atau biasa disebut dengan periode intelektual. Anak-anak pada usia ini sedang mengalami perubahan fisik yang cepat, perkembangan kognitif, serta perkembangan emosional dan sosial yang penting. Ini adalah masa di mana mereka belajar berinteraksi dengan orang lain, memahami emosi, dan memulai membangun keterampilan sosial mereka. Pada tingkat sekolah dasar, anak-anak memperoleh dasar-dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Mereka juga diperkenalkan dengan berbagai mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan, matematika, bahasa, seni, dan lain-lain. Masa sekolah dasar sangat penting karena menjadi fondasi bagi pendidikan selanjutnya. Pada masa ini, anak-anak belajar dasar-dasar yang akan membantu mereka dalam memperkembangkan kognitif, sosial, emosional, serta mempersiapkan diri untuk peran dan tanggung jawab lebih di masa depan. Permasalahan yang sering terjadi di sekolah dasar adalah kesulitan belajar pada anak. Kesulitan belajar pada anak bisa bervariasi dan disebabkan oleh sejumlah faktor. Beberapa anak mungkin menghadapi gangguan pembelajaran seperti kesulitan dalam membaca, kesulitan dalam menulis, kesulitan dalam matematika, atau gangguan perkembangan lainnya yang mempengaruhi cara mereka memahami dan memproses informasi. Anak-anak mengalami kesulitan dalam mempertahankan konsentrasi yang dibutuhkan untuk memahami pelajaran atau tugas-tugas sekolah. Metode pengajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar anak atau kurang adaptasi pada kebutuhan individu, mereka dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami mata pelajaran. Pada hakikatnya, anak-anak adalah masa di mana masih suka dengan bermain. Anak-anak senang bermain karena bermain adalah cara alami bagi mereka untuk belajar, bereksplorasi, dan mengembangkan keterampilan penting. Namun, terkadang pada saat guru memberikan materi, anak-anak tidak fokus memperhatikan guru, sehingga terkadang anak-anak mengalami kesulitan dalam belajar. Hal ini dikarenakan metode yang diterapkan guru dalam pembelajaran dirasa sangat membosankan bagi anak-anak, sehingga anak-anak lebih tertarik untuk bermain daripada belajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang konteks pada program ini. Isi program bimbingan dan konseling mengenai anak yang mengalami kesulitan belajar yaitu dengan cara mengubah strategi pada saat pembelajaran, memberikan motivasi dan semangat, menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, dan mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Pada proses dan cara untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi yang menyebabkan anak kesulitan belajar dengan cara bertanya kepada anak yang bersangkutan dan memberitahu kepada orang tua. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang mudah dipahami dan menarik bagi anak seperti menyampaikan materi dengan cara yang mudah dipahami. Yang ketiga, melibatkan orang tua dalam proses belajar anak. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan guru sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusinya. Yang keempat, anak-anak perlu merasa bahwa belajar adalah proses yang menyenangkan. Jangan tekan mereka untuk terlalu keras mencapai prestasi tertentu, tetapi doronglah mereka untuk melakukan yang terbaik. Yang kelima, kesulitan belajar terus berlanjut atau mengganggu perkembangan akademis anak. Pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau tutor. Pada input dalam bimbingan konseling ini dapat melibatkan orang tua, guru, serta sekolah untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi pada siswa, sehingga bisa memberikan solusi yang sangat sesuai dengan kebutuhan
masalah siswa tersebut. Pada produk yang pertama, mengidentifikasi tipe pembelajaran. Setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Mencoba berbagai metode pembelajaran dapat membantu menemukan cara yang lebih efektif bagi anak. Yang kedua, dorong minat anak dalam belajar. Dengan menghubungkan materi yang dipelajari dengan hal-hal yang sangat diminati oleh anak. Libatkan mereka dalam proses pembelajaran dengan membiarkan mereka memilih topik yang diminati. Yang ketiga, pastikan lingkungan di rumah maupun sekolah mendukung belajar. Tempat yang tenang dan bebas gangguan dapat membantu konsentrasi anak. Yang keempat, selalu buka komunikasi dengan anak. Ajak mereka berbicara tentang kesulitan yang mereka hadapi dan tanyakan apa yang bisa kita bantu. Yang kelima, fokuslah pada pencapaian positif anak. Berikan anak pujian atas usaha kerja keras mereka dan apresiasi di setiap kemajuan anak sekecil apapun itu. Pada outcome ada dua dampak secara umum dan dampak secara khusus. Dampak secara umumnya, yang pertama, kesuksesan dapat memahami materi dapat memberikan kepercayaan diri yang lebih besar kepada anak. Yang kedua, peningkatan minat dalam pembelajaran ketika anak merasa lebih sukses dalam mengatasi kesulitan belajar mereka. Yang ketiga, proses membantu anak mengatasi kesulitan belajar juga dapat memperkuat hubungan antara orang tua dan anak. Dampaknya yang secara khusus, yang pertama, anak yang mendapatkan solusi yang efektif dapat mengembangkan strategi belajar yang lebih baik. Yang kedua, membantu anak mengatasi kesulitan belajar dapat membantu meningkatkan kemandirian mereka dalam belajar. Yang ketiga, proses menemukan solusi untuk kesulitan belajar dapat melibatkan komunikasi yang baik antara orang tua, anak, guru, dan profesional pendidikan. Di bagian planning yang pertama, lakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan kesulitan belajar yang dialami anak. Bisa melibatkan observasi, penilaian oleh guru atau ahli pendidikan. Yang kedua, tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terkait dengan kemajuan anak dalam mengatasi kesulitan belajarnya. Yang ketiga, buat rencana intervensi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang keempat, strategi pembelajaran yang berbeda atau adaptasi metode pengajaran sesuai dengan gaya belajar anak. Yang kelima, tetapkan jadwal untuk memantau kemajuan anak secara berkala terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, melibatkan guru atau pendidik anak dalam merancang dan melaksanakan rencana program. Komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang baik sangatlah penting. Yang ketujuh, libatkan juga orang tua dalam rencana program untuk memberikan dukungan di rumah dan memantau kemajuan anak secara terus-menerus. Pada bagian organizing yang pertama itu ada evaluasi kebutuhan spesifik yang dimiliki anak-anak dalam organisasi terkait dengan kesulitan belajar. Yang kedua, pastikan staf yang terlibat dalam pelayanan bimbingan dan konseling telah dilatih dan memiliki pemahaman yang baik tentang kesulitan belajar serta strategi yang efektif untuk membantu anak-anak dalam hal tersebut. Yang ketiga, rancangan program yang menyeluruh untuk layanan bimbingan dan konseling. Ini dapat mencakup sesi individual atau kelompok, kelas-kelas khusus, seminar, atau untuk orang tua dan lainnya. Yang keempat, ada kolaborasi dengan guru, staf sekolah, dan orang tua untuk memastikan koordinasi yang baik antara program bimbingan dan konseling dengan pembelajaran di kelas dan dukungan yang diberikan di rumah. Yang kelima, lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program dengan menggunakan data dan umpan balik dari peserta. Pada bagian staffing, yang pertama penting bagi para konselor dan personel yang terlibat dalam pelayanan bimbingan dan konseling untuk menunjukkan empati dan keterlibatan terhadap anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, para profesional harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai kesulitan belajar yang mungkin dialami oleh anak-anak. Ini termasuk pemahaman tentang gangguan pembelajaran, strategi pembelajaran yang efektif, dan cara-cara untuk mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga, setiap anak memiliki kebutuhan yang unik. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pendekatan individual dengan
dalam pelayanan, bimbingan, dan konseling. Ini berarti memahami kebutuhan, kekuatan, dan kelemahan setiap anak secara khusus dan merancang strategi yang sesuai untuk membantu mereka mengatasi kesulitan dalam belajar. Pada bagian leading, yang pertama, kepemimpinan yang efektif mulai dengan memastikan bahwa setiap personel memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, mempertahankan saluran komunikasi yang terbuka sangat penting dalam pengelolaan tim. Kepala tim harus mendorong komunikasi dua arah yang efektif, mendengarkan masukan dari personel dan memberikan arahan yang sangat jelas. Yang ketiga, mempercayai personel untuk melaksanakan tugas mereka dengan memberikan otonomi sejauh memungkinkan akan meningkatkan motivasi dan tanggung jawab mereka terhadap pekerjaan. Yang keempat, melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja tim untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan menyesuaikan strategi atau pendekatan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Pada bagian controlling, yang pertama menentukan kriteria yang jelas untuk mengevaluasi kegiatan bimbingan dan konseling terkait kesulitan belajar anak. Ini dapat meliputi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, peningkatan keterampilan belajar anak, atau perubahan dalam perilaku atau emosi yang diinginkan. Yang kedua, lakukan pemantauan secara berkala terhadap proses dan perkembangan dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Ini membantu untuk mengidentifikasi perubahan atau kemajuan yang terjadi pada anak dan menilai apakah strategi yang diterapkan efektif atau perlu disesuaikan. Yang ketiga, gunakan alat atau instrumen penilaian yang sesuai dan relevan dengan tujuan dan kebutuhan anak dalam mengatasi kesulitan belajar mereka. Misalnya tes evaluasi, penilaian keterampilan belajar, pengamatan langsung terhadap perubahan perilaku. Yang keempat, melibatkan berbagai pihak yang terlibat seperti anak-anak, orang tua, guru, serta anggota tim bimbingan konseling dalam proses evaluasi. Pendapat mereka penting untuk memperoleh sudut pandang yang komprehensif terhadap keberhasilan atau kekurangan layanan. Sekian dari saya. Terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.